Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang senantiasa memberikan kepada kita segala kebaikan. Kok udah bicara tentang Ramadan? Orang sekarang ini bicara tentang akhir tahun, tentang tutup buku bulan Desember dengan berbagai pernak-perniknya. Sejatinya Rasul SAW tidak pernah kenal dengan bulan Desember. Begitu pula Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Para sahabat Nabi, bahkan bangsa Arab pada waktu itu. Yang mereka kenal adalah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Namun interaksi antara peradaban menyebabkan peradaban itu saling mempengaruhi. Yang lemah biasanya akan dikalahkan sama yang kuat. Sehingga peradaban yang lemah terkadang mulai pudar. Bahkan boleh jadi hilang. Umat Islam sejak zaman dulu sampai hari ini kalendernya gak berubah. Hari ini tanggal 21 insya Allah. Tanggal Jumadal Akhir, Jumadal Ula. Setelah itu kita akan masuk ke bulan Jumadal Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi sebagian kita ketika ditanya kapan puasa, mungkin bulan mempengaruhi, melemahkan, bahkan menghilangkan. Sehingga seorang muslim terkadang kalau ditanya kapan puasa, dia bicaranya bulan Maret. Loh, gak ada puasa bulan Maret. Yang ada kewajiban puasa itu bulan Ramadan. Kalau kita membuka Al-Quran, gak akan ketemu bulan Maret. Perintah untuk puasa. Kita membuka hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab-kitab sunnah, gak akan ketemu bulan Maret. Yang ada bulan Ramadan. Kita akan dapat dalam Al-Quran Syahru Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW, Atakum Ramadan. Semoga Allah menguatkan kita jemaah sehingga kita bisa tahu bahwa kita adalah orang-orang Islam. Kalau bicara kenapa kita bicara Ramadan sekarang sedangkan masih ada bulan Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, ya 3 bulan lebih kita akan masuk ke bulan Ramadan. Orang mau nikah aja terkadang persiapannya lebih dari 6 bulan. Sudah dipersiapkan. Ana tadi baca tentang bagaimana sih persiapan atlet itu. Ternyata subhanallah, atlet itu persiapannya idealnya itu membutuhkan 6 bulan. Subhanallah. Ini mengingatkan kita bagaimana para salafus soleh itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah persiapan. Paling tidak persiapan mereka adalah persiapan hati. Persiapan ambisi, persiapan niat, sehingga doanya mereka Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini sebuah persiapan. Jadi kalau seorang atlet aja dia sudah memandang 6 bulan lagi dia akan tanding, maka dia mulai mempersiapkan diri, menata hati, menguatkan tekad. Dan disebutkan bahwasanya 6 bulan itu ada tahapan pelatihan. Beberapa tahapan. Yang pertama pre-conditioning katanya. General preparation. Kemudian ada specific preparation. Persiapan lebih khusus lagi. Ada pre-competition. Ada peak performance. Performance ini puncak. Dari bagaimana dia harus dalam kondisi yang maksimal. Dan itu kita di bulan Ramadan. Kita nih, kalau bicara Ramadan, ada apa sih di bulan Ramadan?
Ahibatifillah, Ramadan ini sudah berulang buat kita. Mungkin sebagian sudah puluhan kali, belasan kali. Bahkan yang umurnya mungkin 60 tahun dia sudah berpuasa 50 kali menghadapi bulan Ramadan. Tapi kadang-kala dilihat, engkau dapat medali nggak gitu loh. Masa udah punya pengalaman yang begitu panjangnya, juga merasakan pelatihan yang kalau dia latihannya cuma setahun sekali ya Ramadan itu kayaknya sulit untuk mendapatkan performan yang sempurna ya. Ahibati fillah. Maka agar Ramadan kita ini jadi lebih baik, Ana ingin mengajak bagaimana kita menata hati, menguatkan niat kita. Ketahuilah bahwasanya kita diciptakan bukan untuk mengisi perut dan memuaskan yang di bawah perut kita. Bukan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita insya Allah semua tahu dengan firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Waktunya terbatas. Gak bisa milih. Ketika ada masa kita pensiun, udah habis. Berbeda dengan teman-teman yang di Nestle, dia tahu. Dia kerja sampai kapan? Sampai umur berapa? Sedangkan dalam kehidupan kita di dunia, kita nggak tahu. Makanya kadang-kala ada teman-teman kita di Nestle mungkin, yang dia sedang di puncak karir, tahu-tahu dia selesai. Hilang. Kenapa? Karena udah selesai. Maka ini yang harus diingatkan. Tatkala manusia punya target yang tinggi, ambisi yang kuat, tekad yang bulat, maka insya Allah berikan kesuksesan kepada dia. Dia orangnya akan fokus. Kau mau apa? Oh, aku mamanya mau jadi A. Mau jadi dokter. Benar kau mau jadi dokter? Iya. Ketika dia sudah punya tujuan yang jelas, maka insya Allah jalannya dia benar. Benar dari mana? Dia akan memilih kuliah kedokteran. Udah benar nih jalannya. Dia akan menyemangati dirinya agar selesai tepat waktu. Atau kalau bisa sebelum waktunya. Itu karena dia punya ambisi, punya niat, punya tekad yang jelas. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang nggak jelas. Maka anak ingin semuanya hari ini mempersiapkan diri dengan membuka hati untuk mendapatkan informasi tentang Ramadan. Sehingga nanti terserah engkau. Seperti orang yang sedang menawarkan sebuah produk, dikasih tahu produknya kayak gini, bisa buat ini. Terakhir, semua terserah padamu. Engkau mau, fadhal. Nggak mau, nggak ada pemaksaan buat engkau. Karena sejatinya dalam beragama la ikraha fiddin. Ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan Ramadan ini, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah? Coba kita baca. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Barakallahu fikum.
ternyata puasa di bulan Ramadan ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Termasuk rukun Islam. Walaupun kadang-kala kita melihat dia nggak puasa. Ada apa dengan dia? Dia beriman nggak? Loh, muslim Ustaz. Maka ajak datang kajian. Sebagai bentuk mempertanyakan keimananmu. Kalau engkau memang benar beriman, ini lo wajib. Kalau engkau pegawai Nestle, engkau harus masuk kerja. Engkau harus melakukan tugasmu. Tapi kalau engkau bukan pegawai Nestle, ya jangan. Gak ada kewajiban buat engkau. Maka di sini tatkala seorang muslim mengaku muslim, kemudian dia nggak puasa. Walau ada pikiran, aku mau puasa nantinya. Kadang-kadang enggak jemaah, ada yang 10 tahun nggak puasa. Maka tolong diajak nih kawan kita untuk mendengarkan kajian. Memang ya kita kadang-kadang sedih ya kajian seperti ini. Yang hadir itu memang yang sudah benar gitu. Kapan kawan-kawan kita yang belum benar itu bisa hadir? Maka insya Allah yang hari ini hadir menyampaikan kepada mereka. Jadi bicara Ramadan ini sebuah kewajiban. Ini sebuah identitas. Ini sebuah perintah. Untuk membuktikan engkau beriman enggak? Karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita ketahui. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran. Mukjizat. Yang Allah turunkan kepada nabinya. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Yang kalau kita berpegang teguh dengannya, maka hidup kita akan benar. Dan kita akan mendapatkan segala kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan itu turunnya di bulan Ramadan. Ini menunjukkan seorang muslim ketika melihat Ramadan, ya Allah bulan Quran. Kalau kita sekarang nggak persiapan jemaah, bagaimana kita akan menghatamkan Al-Quranul Karim? Kalau kita baca bagaimana para salafus saleh di bulan Ramadan, ada di antara mereka yang tiap 7 malam menghatamkan Al-Quran. Ada yang tiap 3 malam menghatamkan Al-Quran. Ada yang tiap malam menghatamkan Al-Quran. Ada yang sehari semalam 2 kali menghatamkan Al-Quranul Karim. Kok bisa seperti itu? Tadi latihan jemaah. Orang itu udah latihan. Atlet tadi 6 bulan sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dia udah dilatih. Maka jangan heran kalau mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam 3 malam hatam. Karena kondisinya sudah maksimal. Kita enggak. Persiapan kita untuk Ramadan, ya selalu mendadak. Dan yang dipersiapkan itu hanya untuk perut kita dan yang di bawah perut kita. Kita akan melihat iklan-iklan yang disampaikan. Mungkin dari teman-teman Nestle sendiri juga kita akan lihat. Bagaimana produk-produk Nestle itu ditawarkan. Untuk apa? Untuk fisik. Sedangkan untuk hati. Ya kita sendiri yang harus mempersiapkan. Maka mulai sekarang. Bulannya Quran jemaah. Bagaimana orang ketika membaca Al-Quran. Dengan setiap huruf dia dapat 10 kebaikan. Dengan setiap ayat dia mendapatkan yang lebih baik dari seekor onta. Bagaimana Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Luar biasa. Tapi perlu persiapan. 6 bulan. Kita udah lewat nih. Kemudian ahibati fillah. Di bulan Ramadan itu. Dalam setahun ya. Setahun ada 12 bulan. Di bulan Ramadan itu. Di 10 hari terakhir. Kalau mungkin sekarang ada orang-orang cari bonus ya. Teman-teman di Nestle mungkin biasanya
akhir tahun, tutup buku, semua berharap mendapatkan bonus atas hasil kerja dia di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir, itu ada bonus yang gak bisa dibayangin. Apa? Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bonusnya teman-teman berapa sih? Mungkin bonusnya 100 juta. Atau 1 miliar bonusnya. Oke, ini bonusnya lebih baik dari 1000 bulan. Orang 1000 bulan itu udah pensiun. 83 tahun ya kira-kira plus 4 bulan. Itu 1000 bulan, bayangin ya. Kita beramal di satu malam dapat bonus lebih baik dari 1000 bulan. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5? Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mau nggak kita coba? Kalau kita nggak persiapan dari sekarang nih, biasanya 10 hari terakhir itu malah kita sibuk persiapan untuk Idul Fitri. Maka coba, Idul Fitrinya sekarang disiapin. Baju, mau beli baju apa, mau bikin makanan apa, kue apa, siapin udah sekarang. Karena tujuan kita bukan Idul Fitri. Idul Fitri itu akan datang dengan selesainya Ramadan. Artinya otomatis. Selesai Ramadan, Idul Fitri. Tapi kalau Lailatul Qadar harus diusahakan. Idul Fitri semua orang bisa merasakannya. Bahkan yang nggak puasa pun ya udah sampai tanggal 1 Syawal. Tapi kalau berkaitan dengan Lailatul Qadri, itu butuh perjuangan. Bagaimana Rasul SAW demi meraih Lailatul Qadar itu, beliau i'tikaf. Meninggalkan kesibukan dunianya. Oh Ustaz, kita kan agama Islam, agama yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Iya. Engkau pernah liburan nggak ninggalkan duniamu? Ada nggak dalam setahun cuti liburan? Yang kerja nih teman-teman, ada kan? Nggak kerja dia. Meninggalkan pekerjaannya. Anda nggak tahu di Nesri berapa hari. Tapi di kampus kita nggak salah ada cuti 12 hari. Ini 10 hari. Engkau cuti 10 hari meninggalkan duniamu bersenang-senang. Mencari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di akhir hayat Nabi SAW, beliau iktikaf bukan 10 hari, tapi 20 hari. Itu perlu persiapan. Sekarang. Jadi cutinya udah diatur, anak kapan ya. Ambil cuti. Mudah-mudahan bisa. Dan perlu perjuangan. Sebagai mengatakan Ustaz nggak mungkin semua. Udahlah kalau bicara nggak mungkin bisa cuti. Karena kita gantian, ya udah yang gantian. Tapi engkau punya niat dan mempersiapkan diri untuk itu. Untuk yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan subhanallah, ada jaminan ampun. Kita punya kesalahan tahun ini kata Nabi SAW. Barang siapa yang untuk meraih sesuatu, diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Nah,
Man qama Ramadan, barang siapa yang sholat di malam Ramadan, tadi puasanya, kemudian qiyamnya sama, akan mendapatkan pahala. Apa? Dihapuskan dosa-dosa dia yang lalu. Dan bukan sekadar makanan-makanan yang gak pernah muncul di bulan-bulan lainnya. Seakan-akan bulan Ramadan itu adalah bulan wisata kuliner. Kita akan dapatkan nanti liputan-liputan di daerah ini mereka berbukanya ini. Daerah ini berbukanya ini. Mereka akan punya berbagai macam makanan. Nabi SAW ketika beliau berbuka kurma. Bas. Kurma. Kurma basah, rutop. Nggak ada kurma kering. Nggak ada minum air. Ini bulan yang dinanti-nanti, bukan bulan untuk memuaskan perut kita, tapi ini bulan untuk menahan perut kita. Iman dan semangat. Sekarang kita pupuk. Rasul SAW kemudian menggambarkan tentang bagaimana Ramadan ini jamaah. Beliau menyebutkan idza jaa Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Ini di akhir Jumat, ya Allah. Di waktu doa dikabulkan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berikan rezeki kepada kami untuk dapat berpuasa di dalamnya. Salat malam di sana dan mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Dibuka. Yang kita tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Awal Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Ditutup jemaah. Wasufidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Akan ada yang menyeru jemaah. Yang mengatakan, ya baghiyal khair. Ambil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo nih. Ini saatnya engkau berlomba-lomba ambil kebaikan. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Yang mau berbuat jahat, tahanlah. Tahan. Ini pintu surga dibuka. Neraka ditutup. Engkau mau maksa masuk neraka. Itu Ramadan. Apa kita enggak? Dan setiap malam. Tiap malam. Karena ada hadis yang enggak. Dari sejak awal Ramadan. Yang berada dalam penjara. Kemudian dikatakan kepada mereka. Nanti tuh di bulan ini akan ada. Apa ya istilah, anak lupa istilah di hukum itu, ada bebas. Ini bukan kering. Bulan namanya bebas dari neraka. Itu di bulan Ramadan. Setiap malam. Apa nggak sungguh-sungguh kita untuk meraih? Apa nggak semangat kita untuk berdoa sampai ke sana jemaah? Kemudian puasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal. Itu seperti puasa 1 tahun. Puasa wajib. Bukan puasa sunnah. Kalau kita bicara puasa sunnah, ya memang puasa 3 hari itu dalam sebulan, itu seperti puasa 1 bulan. Jadi kalau tiap hari kita seperti puasa 1 tahun. Tapi khusus dengan 6 hari di bulan Syawal ini, pahalanya itu seperti puasa wajib 1 tahun. Gimana gak rindu kita sama Ramadan? Bahkan kedatangan bulan Syawal pun bukan hanya bicara kita memuaskan isi perut kita, tapi kita ingin menambah amalan kita. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian subhanallah, ada sebuah keutamaan ya di bulan Ramadan ini tentang salat tarawih. Man qama fihi ma'al imam ya. Barang siapa yang salat malam bersama imam sampai pulang imamnya itu akan ditulis pahala bangun malam full. Itu di bulan Ramadan.
Dan ada sebuah kesempatan mahal, yaitu dapat pahala haji. Haji spesial. Haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan cara apa? Dengan cara umroh. Makanya sebagian orang tuh udah nabung tuh, udah persiapan. Aku mau umroh Ramadan. Persiapan sekarang. Ditabung duitnya. Dikondisikan waktunya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kepada seorang wanita dari kalangan Ansar, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana." Nabi haji sekali alaihi salatu wassalam pada tahun 10 Hijriah. Nabi bertanya kepada perempuan ini, apa yang menghalangimu untuk haji bareng kita? Dia nggak ikut haji. Qad lam yakun lana illa nadhihani. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami itu nggak punya kecuali 2 ekor onta. Yang 2 ekor onta ini sebenarnya digunakan untuk menyirami kebun kami. Suamiku dan anaknya berangkat pakai 1 ekor onta. Dan 1 onta itu kita gunakan untuk nyiram. Ya sudah, ada alasan dia nggak berangkat haji. Maka Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَأْتَمِرِي. Apabila datang bulan Ramadan, berangkatlah umrah engkau. Kau berangkat umrah. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji. Dan di riwayat Imam Muslim, hajjatan ma'i. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dia bercerita bahwa ada 2 orang laki-laki di masa hidup Nabi SAW, itu yang masuk Islam. Dia dari kabilah Bali. Dia datang ke Nabi SAW, menyatakan keislamannya bareng. Jadi 2 orang ini masuk Islamnya bareng. Yang satu anggap A sama B. Si A ini lebih semangat, lebih sungguh-sungguh beribadah, dan dia pun ikut dalam sebuah peperangan, kemudian dia meninggal dunia. Adapun si B ya nggak seperti yang awal dalam semangatnya. Dia setahun kemudian baru mati. Akhirnya Tolha mengatakan, suatu malam itu aku bermimpi. Aku seakan-akan berada di pintu surga, kata dia. Dan di situ ada 2 kawanku tadi dari Bali ini, dari kabilah Bali itu dia, si A sama si B. Kemudian lagi kita nunggu di sana, tiba-tiba ada yang keluar dari pintu surga, lalu memperkenankan bagi si B untuk masuk duluan ke surga. Terus nunggu berapa lama, datang keluar lagi dia, menyuruh si A untuk masuk ke surga. Lalu balik lagi, menjumpai aku. Dia mengatakan, فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدْ. Engkau belum waktunya, kata dia. Akhirnya aku terjaga, kata Tolha. Akhirnya pagi harinya Tolha cerita, ya kok bisa ya si A yang lebih semangat lebih semangat beribadah, kok tahu-tahu dia itu masuk surganya lebih lambat daripada si B. Berita ini tersebar sampai terdengar sama Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun. Apa sih yang membuat kalian takjub itu apa? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza kana asyaddar rajulin ijtihadan. Rasulullah, ini 1 orang ini yang si A tadi kita sampaikan, itu lebih semangat, lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Tsummastushhibada, mati syahid. Cuma kok bisa dia masuk surganya terlambat. Lebih dulu si B. Maka Nabi SAW mengatakan, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana. Bukankah? Qalu bala. Iya Rasulullah. Wa adraka Ramadan. Kemudian dia mendapati bulan Ramadan. Artinya dia tambah umurnya setahun dan alhamdulillah bisa hidup di bulan Ramadan. Fasama, kemudian dia puasa di bulan Ramadan. Wa shalla kadza. Bayangkan dia sholatnya dalam setahun itu berapa banyak dia sholat.
Berapa sujud yang dia lakukan. Para sahabat mengatakan, bala, iya betul. Kalau bicara itu iya. Dengan ditambah umurnya setahun kan lebih banyak dia. Tambahan ibadahnya. Qala Rasulullah SAW, fama bainahuma aba'adu mimma bainas sama'i wal ard. Antara si A sama si B itu seperti lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Rawahul Hakim. Rawah Ibnu Majah. Ini sesuatu yang membuat kita harus bersemangat ya. Dari sekarang untuk menghadapi bulan Ramadan. Hibati fillah. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan ungkapan para salafus saleh. Di antaranya beliau mengatakan, Syahrul Rajab miftahu ashurul khair wal barakah. Bulan Rajab itu adalah kunci bulan-bulan kebaikan dan berkah. Karena Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, Syahrul Ramadan syahrun, Syahrul Rajab syahrun lizzar'. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Ingat, bulan depan Jumadil Akhir terus Rajab. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Kalau tadi disebutkan persiapan atlet itu ada persiapan umum, tapi ada persiapan khusus lagi. Setelah mendekati masa pertandingan dia akan lebih dilatih lagi ya. Nah, di sini nih bulan Rajab itu disebutkan adalah bulan untuk menanam. Jadi kalau bicara menanam, tolong tanah yang mau ditanam dibersihkan dulu. Tuh petani kalau habis nanam jagung terus mau nanam padi, mau nggak mau jagungnya harus dicabutin ya, harus dipetik, kemudian nanti harus apa istilahnya? Kalau bahasa Jawa itu diberucul, pokoknya tanahnya dibuat empuk ya. Kemudian disiramin nantinya, baru nanti bisa ditanamin. Itu di bulan Rajab. Bersihkan hati kita, mulai kita tanam. Kemudian Sya'ban itu bulan untuk menyiramin. Bulan Sya'ban waktunya kita menyiramin apa yang kita tanam di bulan Rajab kemarin. Wa Ramadan syahru hasadiz zar. Dan bulan Ramadan itu bulan untuk panen. Ya gimana antum mau panen Ramadan kalau antum nggak pernah menanam? Bagaimana kalau antum menanam tapi antum tidak pernah perhatian dengan apa yang antum tanam, nggak pernah antum siramin. Kalaupun panen ya hasilnya tidak maksimal. Maka harus menanam, harus diperhatikan, disiramin, kemudian baru dipanen. Kemudian ada juga yang mengatakan bulan Rajab itu seperti angin. Dan bulan Sya'ban itu seperti awan. Kita lihat ya bagaimana angin meniup awan dan Ramadan itu bulan turunnya hujan. Dan sebagian mengatakan tahun itu seperti pohon. 1 tahun itu seperti 1 pohon. Dan bulan Rajab itu bulan bersemi ya. Daun-daunnya muncul. Dan bulan Sya'ban itu bulan dahan-dahan ranting-rantingnya mulai tumbuh. Dan bulan Ramadan waktu kita memetik buahnya. Maka ahibati fillah, jangan sampai Ramadan tahun ini berlalu tanpa kita punya persiapan yang baik. Celaka, sengsara orang yang hidup di bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya. Bagaimana kalau itu 2, 3, 4, 10 Ramadan ternyata nggak ada nilainya buat kita, hanya sekedar lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan hasil kecuali lapar dan haus. Allahumma barik lana fi Rajab. Mudah-mudahan kita masuk ke bulan Rajab nantinya. Wa Sya'ban, dan sampaikan kita ke bulan Sya'ban juga. Dan wa barik lana fi Ramadan, dan berikan berkah buat kami di bulan Ramadan. Artinya semua doa minta disampaikan ke bulan Ramadan. Silahkan dibaca. Walaupun memang ada beberapa hadis mungkin yang tidak sahih yang berkaitan dengan doa-doa ini. Tapi sebuah permohonan boleh saja kita pinta kepada Allah tanpa menisbatkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna Ramadan. Jazakallah khair Ustadz, yang akan dipandu oleh Akhi Lambang Suryana dari Kejayaan. Tafadhol Akhi. Bismillah, jazakallah khair untuk waktunya. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini alhamdulillah ada masuk sekitar 5 pertanyaan. Mungkin nanti kami bacakan 2 pertanyaan dulu. Setelah itu kita menuju ke yang mau live. Nanti kembali ke yang udah yang diketik di
Slido. Baik, untuk yang pertama ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, Waalaikumsalam. apabila ada hutang bulan puasa beberapa tahun silam yang khilaf saya tinggalkan, apa yang bisa saya lakukan untuk menebusnya? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Itu kondisinya ada dua. Yang pertama meninggalkan karena alasan yang syar'i, yang kedua meninggalkan tanpa alasan. Yang meninggalkan karena alasan yang syar'i, maka hendaklah dia mengganti. Kalau dia mampu mengganti. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau sedang musafir, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Untuk orang yang tidak mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang enggak mampu ya udah dia bayar fidyah. Enggak mampu puasa memang dia. Terus bagaimana dengan yang meninggalkan puasa tanpa alasan? Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mewajibkan untuk mengganti. Dia wajib mengqadha'nya. Walaupun ya bisa dipastikan Allahu a'lam diterima apa tidak. Yang kedua, nggak wajib mengganti. Nggak bisa diganti. Kenapa nggak bisa diganti? Nggak bisa diganti. Dia harus bertobat. Sehingga orang nggak enak, oh aku nggak mau puasa lah, nanti aku mau ganti. Nggak ada. Ganti itu untuk yang punya alasan syar'i. Jadi sepanjang hidupmu itu akan menjadi utang. Kau harus ingat gimana orang punya utang yang nggak bisa dibayar. Maka dia harus benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak puasa sunnah dan terus mohon ampun sama Allah SWT. Karena ini bicara utang yang nggak bisa dibayar. Udah lewat waktunya. Seperti orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, dia mau ganti, udah lewat waktunya. Begitu pula dengan puasa Ramadan. Jadi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan, maka itu akan menjadi utang yang tidak akan pernah terbayarkan. Dia harus bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia, dan tentunya dengan memperbanyak ibadah puasa sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Apakah saat Ramadan wanita haid boleh membaca Al-Quran via aplikasi handphone untuk mengejar hatam Al-Quran dan melakukan i'tikaf di pelataran masjid dengan mengaji tadi? Barakallahu fiik. Nah, yang pertama bicara hukum membaca Al-Quran buat wanita yang sedang berhalangan. Baik haid atau nifas. Memang ada khilaf di antara para ulama apakah wanita yang berhalangan boleh membaca Al-Quran apa tidak. Baik itu membaca dari hafalannya, mungkin di kamarnya, tempat dia sholat di sana, dia baca Quran di sana, di malam Lailatul Qadar itu dia berdoa memohon kepada Allah, dia berzikir, dia beristighfar. Ara'aita, ya Rasulullah, bagaimana pendapatku kalau aku tahu Lailatul Qadar? Apa yang harus aku lakukan? Quli, katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka baca itu. Di malam-malam yang kita harapkan itu malam Lailatul Qadar, kita baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dimanapun berada, mungkin teman-teman dalam kondisi dia nggak ada di masjid karena dia sedang shift kerja malam, atau dia berada di jalan karena sedang mudik, atau apapun kondisinya, tetap manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Karena mudah-mudahan itu Lailatul Qadar dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur Ustaz. Untuk selanjutnya mungkin yang mau bertanya live bisa rasakan dulu. Bagi yang ikhwan bisa hidupkan videonya. Tafadhol. Jika tidak ada, kami lanjutkan. Untuk pertanyaan yang sudah masuk di Slido, yaitu pertanyaan ketiga.
Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada tanda-tanda yang bisa dilihat atau dirasakan saat malam Lailatul Qadar? Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara tanda-tanda Lailatul Qadar, Allah sebutkan ya di surat Al-Qadar tadi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, kedamaian malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi malam itu turun malaikat-malaikat. Bahkan Nabi SAW mengatakan jumlah malaikat di bumi pada saat Lailatul Qadar itu ka'adadil hasa, seperti jumlahnya butiran kerikil di muka bumi. Banyak sekali. Jibril turun. Jadi malam itu malam spesial. Malaikat yang merupakan penghuni langit, di malam itu mereka turun berbondong-bondong. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun jamaah. Sehingga dunia menjadi tenang, damai. Bagaimana setan ketika malam itu ya benar-benar dalam kondisi yang sangat terhinakan. Itu tandanya. Jadi kondisi malamnya malam yang damai, yang tenang. Tanda-tanda alam ya, mungkin yang disebutkan oleh para ulama ya. Berdasarkan beberapa athar, seperti mataharinya pada waktu fajar terbit itu tidak seperti hari-hari lainnya. Mataharinya itu terbit tidak menyengat. Kenapa? Karena pada saat itu kan ada proses malaikat sedang naik ke langit. Dengan jumlah yang entah berapa juta. Wallahu a'lam, itu kata Nabi SAW seperti jumlah butiran kerikil di muka bumi ini. Jadi sehingga malaikat tercipta dari cahaya. Tatkala matahari terbit dan mereka naik ke atas, sinar itu seakan-akan menyinari sayap-sayap malaikat yang sedang naik ke atas sehingga tidak menyengat pada hari itu. Itu beberapa yang disebutkan oleh para ulama. Tapi bisa jadi ada tandanya itu setelah kejadian. Kalau itu kan setelah kejadian. Maka usahakan kita di 10 malam terakhir udah. Masya Allah jemaah, kita itu kalau ada pilihan ya. Dikasih pilihan ada 10 amplop nih. 10 amplop ini salah satu amplop itu ada duit 1 juta. Kalau kita kira-kira ambil amplop ini. Boleh dapat, boleh enggak. Tapi kalau kita ambil semuanya, insya Allah dapat. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Kalau kita setiap malam, yang ganjil, yang genap, kita usahakan untuk menghidupkannya dengan ibadah, insya Allah dapat tuh Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya Pak Asep dari Semarang mungkin bisa langsung di-on-kan mic-nya dan kameranya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sebenarnya berkenaan dengan malam Lailatul Qadar Ustaz. Siap. Dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir di malam ganjil. Tadi Ustaz juga diterangkan ada tanda-tanda penuh kedamaian. Nah, semestinya bagaimana sih kita menyikapi untuk malam Lailatul Qadar? Pertama itu. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar kan 10 hari, Ustaz. Sedangkan di dunia ini terjadi perputaran di mana misalnya di Indonesia adalah pada saat ini adalah sore hari. Sedangkan di tempat lain itu malam hari atau pagi hari atau gitu. Nah, apakah jadi malam Lailatul Qadar itu sendiri terjadi berhari-hari? Nah, itu pertama pertanyaannya, Ustaz. Jadi bagaimana menyikapinya itu? Kemudian yang kedua dengan puasa terakhir di 6 hari setelah di Syawal. Itu pelaksanaannya, Ustaz. Pelaksanaannya apakah pada di bulan Syawal itu sendiri atau setelah Ramadan itu sendiri? Jadi setelah Ramadan langsung kita lanjutkan dengan 6 hari. Itu aja, Ustaz. Masya Allah. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau bicara Lailatul Qadar, maka itu 1 malam. Adanya di 10 hari terakhir. Dan dia berpindah-pindah. Boleh jadi di malam ganjil atau malam genap. Karena kalau ngitungnya dari awal bisa jadi itu malam genap. Karena
genap dan ganjilnya kan ikut akhir bulan. Kalau bulannya 30 atau bulannya 29 hari. Jumlah bulannya, jumlah malamnya. Tugas kita adalah mencari, berusaha. Kalau bicara gimana Ustadz, kan malam itu berputar. Boleh jadi umpamanya di Indonesia udah subuh tuh. Di Saudi masih jam 2. Mau seperti itu. Gimana tuh? Ya boleh jadi itu malam Lailatul Qadar dirasakan oleh semua orang yang di malam itu. Dan mungkin kita akan berpikir ya. Kita akan telepon teman kita nih. Mau subuh. Oh ini kayaknya ini malam Lailatul Qadar nih. Kan masih malam di sana kan. Antum manfaatkan untuk ibadah. Nggak ada masalah. Dia manfaatkan untuk ibadah hal itu. Karena ada orang jamaah yang nggak pernah tidur. Yang dia setiap malam bangun tapi nggak dapat Lailatul Qadar. Karena memang dia nggak ada semangat, nggak ada niat, nggak ada perencanaan untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi ini taufik minallah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau bicara sebuah fadilah dalam agama, tugas kita mencarinya. Tugas kita berusaha. Tapi kalau tadi antum kepingin juga ngasih tahu teman-teman yang ada di negara lain yang ketika itu mereka masih belum malam, mereka masih sore, tafadhol, nggak ada masalah. Kita sampaikan kepada mereka. Yang jelas Lailatul Qadar itu adalah satu malam. Namun tadi kan tanda-tanda itu kan perkiraan. Menurut kita kayaknya ini Lailatul Qadar. Karena nggak bisa memastikan. Maka caranya tadi kita menghidupkan 10 hari. Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Karena ada orang di tempat anak hujan waktu itu ya. Di Indonesia aja nih. Boleh jadi kita lihat di Jakarta. Ya Allah di Jakarta damai banget. Tempat anak hujan. Seperti itu. Ini Lailatul Qadar apa enggak umpamanya. Deres. Angin umpamanya. Jadi tugas kita adalah mencari dan berusaha karena memang malam itu Allah sembunyikan. Berkaitan dengan 6 hari di bulan Syawal, kapan pelaksanaannya? Maka di bulan Syawal. Karena Nabi mengatakan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Namun ingat, di hari raya Idul Fitr itu termasuk hari yang diharamkan puasa. Berarti kita nggak boleh puasa. Masih ada 29 hari atau 28 hari. Di hari-hari itulah kita berpuasa. Melaksanakan 6 hari di bulan Syawal tersebut. Dan ini memberikan sebuah pelajaran buat kita semua ya. Bahwa kita makan itu karena Allah, kita menahan karena Allah. Kalau ada orang mau puasa di 1 Syawal haram gitu. Lu kenapa aku kan mau puasa? Dosa. Lu kenapa dosa? Karena Allah melarangnya. Karena Nabi SAW menjelaskan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Iya. Syukur. Untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat. Bismillah. Ustadz, apakah wanita lebih utama tarawih sendiri di rumah? Barakallahu fik ya. Berkaitan dengan sholat ya. Sholat tarawih ini adalah sholat malam. Yang dilakukan di bulan Ramadan. Dia adalah sholat sunnah. Berkaitan mana yang lebih utama, mungkin jumhur ulama berpendapat lebih utama dilaksanakan berjamaah di masjid. Tapi kalau mungkin engkau sholat sendiri akan lebih khusyuk, akan lebih tenang, silakan kau sholat sendiri. Berapa banyak masjid-masjid yang melaksanakan sholat tarawih, tapi mereka terburu-buru, bahkan kita tidak mendapatkan kekhusyuan. Yang kita tahu bagaimana Rasulullah SAW sholat di malam-malam Ramadan, apalagi 10 terakhir itu penuh dengan kekhusyuan. Bahkan yang dibaca adalah ayat-ayat yang panjang ya. Bahkan 1 rakaat beliau bisa 5 juz ya. Maka hal ini menjadi pertimbangan lain. Artinya kalau kita sholat berjamaah di masjid dan kita mendapatkan kedamaian, kita bisa dapat rakaat yang banyak, dapat kekhusyuan, silahkan di masjid. Tapi kalau itu tidak kita dapatkan, mungkin sholat sendiri menjadi pilihannya. Khususnya buat orang-orang yang punya hafalan Al-Quran. Atau kalau nggak hafal Quran, dia juga bisa sholat dengan memegang mushaf ya. Untuk sholat tarawihnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin ada yang mau bertanya secara live. Jika nggak ada, kita lanjutkan. Untuk yang sudah masuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Syafiq. Apakah ada tempat yang lebih afdol untuk iktikaf? Misal, ada masjid dekat rumah, tapi sepi,
atau masjid jauh dari rumah tapi ramai jamaah yang iktikaf? Nah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Iktikaf ini tujuannya adalah kita menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Yakni kita menahan fisik kita di dalam masjid untuk tidak keluar masjid, dan kita menahan hati kita untuk terus bersambung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara mana yang lebih utama, tadi ada banyak masjid umpamanya. Masjid yang membuat kita lebih khusyuk, lebih tenang, itu menjadi pilihan. Jadi mungkin kalau kita bicara ada 3 masjid yang utama, ada Masjidil Haram yang di situ sholat sama dengan 100.000, Masjid Nabawi 100.000 di Masjidil Haram, 1.000 di Masjid Nabawi, 250 di Masjid Aqsa. Ini tempat-tempat menjadi pilihan karena adanya keutamaan di tempat itu sendiri. Namun perlu diingat bahwasanya mura'atu dzatil ibadah, memperhatikan ibadah itu sendiri itu lebih utama daripada memperhatikan tempatnya. Boleh jadi tempatnya bagus tapi akhirnya kita nggak bisa khusyuk umpamanya di tempat itu karena terlalu ramai atau ada banyak gangguan umpamanya. Maka kembali kepada pertanyaan, ketika ada 2 pilihan masjid itu, ya kita lihat masjid yang membuat kita lebih tenang. Umpamanya masjid dekat rumah, alhamdulillah imamnya bacaannya bagus ya. Kemudian juga tidak banyak gangguan di sana, maka itu menjadi pilihan. Atau masjid yang jauh, karena di situ banyak orang iktikaf, jadi Anda lebih semangat di sana umpamanya untuk beribadah. Jangan sampai di masjid lain yang banyak orang iktikaf, akhirnya kita lebih banyak ngobrol di tempat itu. Jadi kembali kepada kualitas ibadah kita di masjid tadi. Mana yang lebih kita dapatkan rasa kekhusyuan dan ketenangan dalam beribadah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Lanjut pada panjang selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah ada hukum bacaan doa kunut pada 15 hari terakhir bulan Ramadan? Syukran. Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan kunut di sholat witir ya. Ya, memang ini ada perselisihan di antara para ulama. Di antara mereka mungkin dalam mazhab Hambali, mereka termasuk yang mensyariatkan kunut ya di bulan Ramadan selesai sholat witir, khususnya mungkin di 15 hari terakhir. Jadi masalah ini memang ada khilaf, cuma mungkin membaca witir termasuk yang disunahkan, itu pendapat yang kuat juga seperti itu. Karena memang adanya hadis-hadis yang menyebutkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk selanjutnya, ini Assalamualaikum Ustadz, hari atau bulan apa yang baik untuk mengganti puasa Ramadan? Barakallahu fiik. Kalau bicara hari, ya hari-hari yang dianjurkan puasa sunnah itu menjadi hari yang mulia. Ada kemuliaan karena harinya. Seperti hari Senin dan hari Kamis, itu menjadi hari diangkatnya amalan. Artinya kita mau puasa sunnah, mau puasa wajib, hari itu diangkat amalan kita. Maka mungkin bagi jamaah yang ingin membayar hutang, boleh jadi memilih hari Senin dan Kamis itu pilihan untuk mengqadha ya. Kemudian yang kedua juga di hari itu banyak orang puasa. Kadangkala kalau kita puasa ada kawannya, ada temannya, itu merasa lebih ringan buat kita. Tapi intinya carilah hari yang mulia hari tersebut. Seperti yang disebutkan, Senin dan Kamis adalah hari diangkatnya amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bulan Sya'ban umpamanya, Aisyah radhiyallahu taala anha itu seringkali mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Sehingga kita ketika amalan-amalan itu diangkat, kita dalam kondisi puasa, baik itu puasa sunnah atau sedang puasa wajib. Yang penting kita dalam kondisi dalam berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Lanjut Ustadz ya, Afwan. Ini pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana aturan membayar fidyah yang benar bagi ibu yang lagi hamil dan menyusui? Ketika terlewat, apakah menjadi dosa? Dan apakah tetap harus membayar hutang puasanya? Barakallahu fiik ya. Ini masalah yang sering ditanyakan ya. Berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui, apakah kewajiban dia itu bayar fidyah atau mengganti puasa? Jumhur ulama dari kalangan imam yang 4 itu berpendapat bahwasanya
Kondisi itu ada dua. Kondisi orang itu ada dua. Kondisi yang pertama, orang yang tidak bisa melakukan puasa. Maka kewajiban dia membayar fidyah. Kondisi kedua, orang yang berhalangan untuk melakukan puasa, tapi halangan itu akan hilang. Maka kondisi yang kedua ini kewajibannya adalah mengqadha, mengganti puasanya. Orang hamil dan menyusui ini, apakah seperti kondisi yang tidak mungkin puasa? Seperti orang tua yang sudah tua renta, yang nggak mampu puasa, orang sakit yang menaun, yang memang tidak diharapkan sembuh, atau dia seperti orang yang sedang sakit, yang sakitnya akan pergi. Maka yang lebih kuat dia seperti orang yang sakit. Maka kewajiban dia adalah mengqadha puasa, bukan bayar fidyah. Orang yang hamil, dia akan tidak hamil. Mungkin ada orang yang punya anak 2 saja, dia akan hamil 2 kali, setelah itu sudah nggak pernah hamil lagi dia. Apakah dia bayar fidyah? Enggak. Pendapat yang lebih kuat, yang lebih selamat buat dia, lebih menyelamatkan dia keluar dari khilaf di antara para ulama, dia bayar. Bayar puasa, bukan bayar fidyah. Memang ada perbedaan lagi di antara para ulama, apakah cukup mengqadha atau plus fidyah. Pendapat yang lebih kuat, hanya bayar puasa. Karena bayar fidyah itu untuk yang tidak puasa. Kalau dia puasa, dia nggak bayar fidyah. Maka buat ibu-ibu hamil yang menyusui, ketika engkau sehat, dan ibu hamil nyusui ini bukan serta-merta dia boleh nggak puasa. Kalau dia kuat, ya dia puasa. Dan ada perempuan-perempuan hamil, dia mampu puasa. Ada wanita-wanita menyusui juga mampu puasa. Tapi kalau yang nggak mampu ya, karena berbahaya buat fisiknya, berbahaya buat bayinya, oke, ketika itu dia nggak puasa, cuma dicatat dia punya utang. Kalau dia menyusuin lagi ya selama 2 tahun terus punya anak, catatlah. Nanti akan datang waktu insya Allah, kalau Allah perkenankan bagi dia akan bayar. Artinya kalau ada umur. Dan ini menjadi catatan buat mereka. Mereka harus menanamkan niat di dirinya. Kalau dia, kapan dia mampu, maka dia akan lunasi utangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Suaranya kok nggak terdengar? Ana nggak dengar suara. Pak Lambang, masih mute. Afan Ustaz, Siap. kena mute tadi. Ini ada beberapa pertanyaan, apakah masih bisa 2 pertanyaan lagi? Tafadhal. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini Ustaz, Assalamualaikum. Bagi yang masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, itu hukumnya bagaimana yang ingin berpuasa di 6 hari Syawal? Apakah harus melunasi hutang dulu atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya jemaah, berkaitan dengan puasa Syawal ini, 6 hari bulan Syawal ini, karena memang hadisnya Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikutin dengan 6 hari bulan Syawal. Jadi Ramadannya harus selesai. Ramadannya harus selesai. Karena yang wajib ini lebih utama diselesaikan, dan pahala yang wajib ini lebih utama daripada yang sunnah, dan pahala yang sunnah ini berkaitan dengan yang wajib selesai. Karena dengan orang berpuasa Ramadan, anggap 30 hari Ramadan ini, plus 6, itu kan dilipat gandakan dikali 10. Jadi 360 hari seakan-akan dia puasa. Kalau ternyata dia puasa Ramadannya baru 20 hari, tambah 6 Syawal, berarti cuma 26 hari dia puasa. Terus bagaimana kalau kemudian dia udah berusaha untuk membayar hutangnya, tahu-tahu Syawalnya habis. Dia belum puasa 6 hari. Silahkan dia puasa di bulan Dzulqa'dah. Tapi utangnya selesaikan dulu, kemudian kapan dia selesai utangnya, dia puasa 6 hari walaupun sudah keluar bulan Syawal. Karena itu termasuk ada uzur yang syar'i buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk selanjutnya mungkin terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir. Ustadz, apakah orang yang penuh dosa, banyak lalai dan curang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Barakallahu fiik ya jamaah. Lailatul Qadar ini malam yang spesial. Tentunya Allah tidak memberikan kecuali kepada orang-orang yang spesial. Mungkinkah orang yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan nista, kalau dikatakan tadi suka nipu, suka ini, mungkin aja Allah kasih
kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencari Lailatul Qadar. Karena berkaitan orang yang mau mencari ini, dia harus bersih hatinya. Dia harus benar-benar mempersiapkan diri. Bukan sekedar, ana coba malam inilah. Ana baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Loh, kalau dia membaca tanpa ada penghayatan di hatinya bahwa dia sedang meminta maaf sama Allah, dia sedang berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa dia, maka gimana Allah akan berikan kepada dia? Tapi kalau dia sungguh-sungguh dia memohon kepada Allah Lailatul Qadar, dan boleh jadi Allah kasih Lailatul Qadar buat dia, sehingga dia berubah, nggak jadi seperti yang kemarin. Dia menjadi orang yang lebih baik, dia menjadi orang yang meninggalkan dosa-dosa tersebut. Jadi mungkin saja Allah berikan kepada dia. Kita tahu bagaimana pelacur yang memberi minum seekor anjing. Kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu dia jadi orang baik, maksudnya seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini akhir Jumat jemaah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Menjauhkan antara kita dengan dosa-dosa kita sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Menyuci hati kita dari dosa-dosa dengan air, dengan salju dan dengan barot. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan